وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, tim Ruqyah Trans 7 berada di kota Sang Mutiara dari Priangan Timur, Tasikmalaya. Buhul dan pengetahuan agama yang dangkal kembali menjadi biang yang membuat hamba Allah tergelincir ke dalam pusaran kekuasaan jin dan setan. Akibatnya, makhluk tak kasat mata begitu leluasa mengganggu Gita dan keluarga yang tinggal di Garut, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Pemirsa Ruqyah, bersama Ustadz Muhammad Zunaidi, proses pengobatan terus berlangsung. Zalikal kitabu la raiba fihi. Gelagat tubuh perempuan 22 tahun ini sudah terlihat tak nyaman saat kalam ilahi telah dilantunkan. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jin yang selama ini mengganggu kita mulai berkomunikasi dengan Ustadz Zunaidi. Siapa yang nembalin? Uaknya Ustadz, dia dendam harta warisan, dia benci sama ayahnya, tapi anaknya yang diincar, anak-anaknya solehah. Pokoknya kamu hari ini keluar, kamu nggak boleh tinggal. Mau? Ya, kamu nggak boleh Gak tahan. mau, siapa kamu nyuruh saya keluar? Saya demi Allah disuruh oleh dia Ustadz, saya nggak bohong Ustadz. Saya memang zalim di tubuh anak ini, tapi saya tidak bohong Ustadz. Ini anak sudah diperlindungkan oleh orang tuanya kepada Allah. Nggak mau, Ya. nggak bakalan bisa. Maka Kamu kalau coba berapapun nggak bakalan Kalau bisa. kamu bertahan, Nggak mau. kamu hanya akan Tak menyiksa mau diri. menyerah dengan tipu daya jin zalim, Ustadz Zunaidi kembali melanjutkan lantunan kalam ilahi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jin yang menguasai tubuh kita mulai memperlihatkan emosinya. Bahkan bukan hanya Ustadz Zunaidi saja yang menjadi korban serangannya. Para kru Ruqyah Trans 7 pun menjadi sasarannya. Awas, 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 awas.
Azan yang berisikan pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad membuat jin zolim semakin kesakitan. Bisa saat ada kuman kita mulai bereaksi ke ya nampaknya kita mulai bereaksi ke pemirsa. Dia melakukan penolakan dari tadi sampai sekarang pemirsa dan mengamuk-ngamuk. Teh Gita, ini siapa namanya? Teh. Sebenarnya hal gaib apa aja sih tuh yang pernah Teteh rasakan selama ini? Jadi dari SMP itu kan suka dengerin musik di kamar sambil pakai earphone. Nah sambil dengerin musik itu suka kayak berhayal gitu, jadi kayak punya dua dunia gitu. Lama-lama kan sadar kok kayak gini buat apa sih? Tapi di satu sisi itu pengen ninggalin kebiasaan kayak gitu, tapi di satu sisi kayak ada bisikan kalau kemarin bisikannya kayak besok mati nih atau hari ini kamu mati nih kayak gitu-gitu. Sebenarnya Teteh ada nggak sih benda-benda yang disimpan mungkin atau yang di kalau secara pribadi sih nggak punya, soalnya kan tahu nggak boleh yang kayak gitu. Tapi kalau nemuin banyak sih, mungkin ya peninggalan ya keluarga ada sih, tapi kalau secara pribadi nyimpen atau itu nggak punya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kami pun berpindah lokasi ke ruangan tamu. Kalam ilahi pun dilantunkan kembali oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Namun, kesombongan jin terus saja diperlihatkan. Raga Gita yang berada dalam pengaruh jin mulai menggiring kami ke lokasi yang diakui sebagai sarangnya. Dengan gerakan cepat, Gita mulai berlari menuju halaman rumahnya. Benar saja pemirsa, Gita menemukan dan memberikan benda yang menjadi buhul kepada Ustadz Zunaidi. Baik, pemirsa Rukyah, tadi ketika Mbak Gita menggali tanah yang pengakuan jin itu mengaku bahwa dia terikat di situ, dia menemukan ini. Ya, kita akan coba bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la. Di tempat inilah ia mengaku sering mendengar bisikan-bisikan makhluk tak kasat mata itu. Ustadz Zunaidi pun mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah untuk membersihkan energi negatif di kamar mandi ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq. Semoga usaha untuk mengembalikan Gita dan keluarga ke jalan yang lurus
dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Sehingga Islam, Al-Quran, dan Sunnah menjadi pegangan kuat keluarga kecil ini. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ya, jadi memang ada gangguan-gangguan syaitan yang terikat dengan tempat. Ya, artinya setan tuh jin tuh tinggal di situ, gitu ya. Terus kemudian mungkin kita nggak melaksanakan adab-adab di tempat tersebut sehingga jin itu bersama dengan kita di sana. Pasrahkan semua urusannya kepada Allah, perbaiki ibadahnya dan dijaga hatinya dari rasa tak rela kepada takdir Allah. Semua yang terjadi tidak ada yang tidak baik, semuanya pasti baik. Ya, baik dan tidak baik itu tergantung sudut pandang kita. Ya, insyaallah. Pemirsa Ruqyah, berlokasi di Masjid Al-Jauhar, Kota Tasikmalaya, terapi Ruqyah Syara'iyah kepada keluarga Egi dan Risa dimulai oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya awal mula Teteh merasakan gangguan? Awal mulanya itu sebenarnya pas setelah anak kedua saya lahir, itu baru berasa gangguan-gangguan medis. Terus aja berulang-ulang gitu setiap bulannya. Sampai kurang lebih sekarang berarti sudah 3 tahunan lebih. Coba Bapak pegang punggungnya ya. Coba. Biar lepas. Ya, ini kita baru yang pertama nih. Baru penyebab Jin yang pertama. Membuat perempuan 33 tahun ini hilang kesadaran. Tubuhnya terus menolak permintaan maaf dari suaminya. Ya, Teh. Coba Teteh kuasai dirinya, yuk. Coba pegang ubun-ubunnya, Pak. Ikuti saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini adalah istriku. Aku ridho kepadanya. Aku memaafkan semua kesalahannya. Jadikanlah ridhoku ya Allah sebagai keridhoanmu. Jadikanlah maafku ya Allah sebagai ampunanmu. Aku ridho kepadanya ya Allah, lahir dan batin. Oke, ikutin Pak, baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo, Teh, coba kuasa dirinya, coba buka matanya, istighfar. Nah, coba kuasa dirinya. Bismillah, masya Allah. Bismillah, masya Allah. Kana malam syarab la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat kondisi Risa yang masih belum sepenuhnya sadar, lantunan kalam ilahi kembali dilanjutkan. Waqtilafil laili wan naharil ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أهزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. Tak hanya istri yang bereaksi, Egy sang suami juga ikut tak dapat mengendalikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsh yusil laylan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ya Ustaz, tadi ini kenapa ya? Kan di dua pasien itu berdiri terus tiba-tiba lemas seperti itu Ustaz. Ya, jadi ada indikasi gangguan-gangguan syaitan jin yang jenisnya toyar, yang jenis terbang. Ya, ini yang membuat beliau tadi ketika dalam keadaan berdiri tiba-tiba lemes. Biasanya dalam keseharian itu membuat juga sering berangan-angan, sering punya impian-impian yang terlalu jauh. Sering ngerasa kayak gitu nggak, Pak? Iya ya? Iya Ustaz, lalu langkah selanjutnya apa nih Pak Ustaz yang akan dilakukan? Nanti insya Allah yang ketiga kita akan mencoba mendalami penyebab-penyebab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Proses ruqyah pun dilanjutkan dengan fokus kepada ibu yang sudah dikaruniai 2 orang anak ini. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من. Nampak jelas gangguan yang terjadi pada diri Risa. Reaksi saat tim masjid dan di rumah sungguh berbeda. Hal ini bisa disebabkan karena kuatnya energi negatif di rumahnya. Bapak baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak pukul. Baca ta'awudnya yang jelas. Di sini, di dinding sini sampai ke belakang ke itu pukul-pukul sampai kamar tempat-tempat tidur nanti pukul. Ya, baca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Titik-titik goib yang disambit lidi oleh sang suami Egi membuat Risa kembali bereaksi dan bertingkah tak wajar. Sini sampai kamar mandi terus. Keluar. Ayo keluar. Ya pemirsa Rukiah, saat Pak Edi sedang memukuli titik-titik di mana tempat Teh Risa melihat sesuatu dan Teh Risa pun nampak bereaksi kembali dan sepertinya ini adalah salah satu keterkaitan dengan Teh Risa yang ada dalam tubuh Teh Risa. Tiba-tiba saja wanita ini mencoba untuk kabur dari Ustadz Zunaidi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Begitu kalam ilahi dibacakan oleh Ustadz Zunaidi, tubuh Risa yang masih lemas hilang kendali lagi. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا. Terus tadi kan Tante juga sempat cerita bahwa ada kejanggalan melihat penampakan itu sebenarnya sejak apa Teh awal mulanya tuh kayak seperti itu? Kalau ngeliat penampakan sebenarnya dari kecil, tapi nggak terlalu sering. Cuman belakangan ini memang semenjak anak kedua lahir itu memang lebih sering sih. Untuk penutupan, Teteh sama Bapak saling bermaaf-maafan ya, berhadapan-hadapan. Alhamdulillah, kondisi pasangan ini dapat pulih kembali. Tanda-tanda keharmonisan antar pasangan ini telah terlihat lagi. Semoga kebaikan ini menjadi tanda hilangnya unsur negatif yang mencoba merusak keluarga mereka. Dan semua kesalahannya. Aku ridho dengan segala kekurangannya. Aku ridho dengan segala kekurangannya. Ayo Teh Rizka, ikhlaskan hatinya terus, pasrahkan semuanya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين